Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin qaribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan duduknya bersama kita pada malam hari ini di rumah Allah ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan duduknya kita bersama-sama dalam majelis ilmu ini kelak dapat menjadikan asbab bagi kita untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini kelak akan saling memberikan kesaksian bahwa semua yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, hamba-hamba Allah yang merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Allah yang ingin menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua teman-teman? Masya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf kami agak flu sedikit karena baru tadi malam tiba dari Madinah ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan untuk hari ini masih bisa mengisi kajian pada saat ini, dan ternyata kajiannya judulnya menegangkan begitu ya. Terlihat dari wajah-wajah yang hadir tegang semua kayaknya. Ya bismillah ya, karena memang yang namanya perjalanan, kalau orang tegang itu, orang khawatir itu pada saat dia ingin menuju suatu tempat yang mana tempat ini belum dia ketahui, betul ya. Kita jangankan mau ke akhirat, kita mau pergi kemana misalnya, ya anggap saja misalnya kayak mau haji misalnya ya, pada saat kita belum tahu caranya bagaimana, apa saja yang dihadapi di sana, maka tentunya kita akan merasa deg-degan gitu. Apalagi zaman jahiliyahnya kepanjangan dulu itu ya, itu deg-degan luar biasa. Ada yang mengisahkan, ada yang datang ke sana pada saat masuk di Mekah, Ka'bah nggak kelihatan. Mana Ka'bah? Udah masuk di Masjidil Haram, Ka'bah nggak kelihatan. Itu di depan, mana nggak ada, bohong ya. Yang berarti selama ini ada Ka'bah, ini di depan nggak kelihatan. Subhanallah. Ada juga yang berangkat, baru turun dari pesawat, nginjak tanah haram, tiba-tiba nggak bisa jalan. Jalannya ngesot di bawah itu, jalan begitu ya, terus marah-marah terus, subhanallah. Kemudian ditanya sama pembimbingnya, ini bagaimana Ustadz? Udah biarkan saja, insya Allah nanti pulang sembuh sendiri. Betul, waktu pada saat pulang baru kemudian nginjak kakinya itu ya, jadi dia ngesot seperti itu, terus kemudian baru menapak tangga pesawat pertama, berdiri lagi. Allahu Akbar. Kita langsung berpikir, apa dosanya ya? Kok bisa seperti itu? Jangan-jangan Allah sayang sama dia. Kenapa? Pada saat menderita seperti itu di tanah haram, bukankah setiap penderitaan yang kita alami akan menggugurkan dosa kita? Iya kan? Begitu banyak orang yang datang ke Arafah, begitu banyak orang yang haji. Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, pada saat orang banyak yang melaksanakan ibadah haji, tapi yang betul-betul Allah terima hajinya itu cuma sedikit. Cuma sedikit.
Karena apa? Subhanallah, di Arafah sibuk foto-foto. Ada yang live Instagram, ada yang Instastory, macam-macam. Itu saya baru lihatnya pada saat kemudian menunggu di Jeddah itu. Lihat-lihat, buka lagi Instagram, lihat kan, Allahu Akbar. Ada yang lagi doa begini, waktu hujan di Arafah, begitu ya. Ada di Instastory-nya. Subhanallah. Betul apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, bahwa banyak orang yang berhaji, datang jutaan manusia di sana, tapi wallahu a'lam berapa banyak orang-orang yang kemudian Allah terima hajinya. Ya. Karena ini menunggu dari maghrib ke isya kan gak lama, ya. Jadi ini baru mukadimah dulu ini. Mukadimah dulu. Kalau masuk ke materi nanti tiba-tiba kosong. Ini tinggal udah bisa ya. Udah canggih ini. Saya belum mencet apa-apa ini. Iya. Baik. Yang namanya, saya akan cerita sedikit pengalaman kemarin karena memang ini betul-betul luar biasa sekali. Kami mendapatkan undangan itu 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi tahun ini belum ada niat untuk haji sebetulnya. Ya, tahun ini belum ada niat, tidak daftar dan lain-lain. Tiba-tiba 3 hari sebelum keberangkatan ditelepon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Antum bawa jamaah haji nggak tahun ini? Enggak, saya bilang. Kenapa? Paspor ada di mana? Ada sama saya. Qadarullah hari itu, istri kami sedang bersama anak kami yang paling kecil itu pergi ke kota Kasablanka, kan dekat nih, Kokas, ya. Nah, saya di rumah ngangon anak 2 lagi. Ya, ada 2 anak saya. Hadir semua, 3-3-nya ada semua, saya boyong ke sini pokoknya, ya. 2 orang ngangon. Kemudian yang 2 orang ini bilang, "Ayah, kita pergi aja yuk bertiga. Boys days out," katanya. Wow, Masya Allah. Saya bilang sok-sok Inggris banget anak saya ini. Boys days out, kita pergi bertigaan. Ayo, saya bilang. Kemana? Dia bilang tiba-tiba, nonton Lion King yuk. Subhanallah, ini jadi masalah buat saya ini, ya. Nonton Lion King. Tiba-tiba saya diam, saya bilang gini, gimana kalau kita main aja di rumah? Kan mainan banyak nih. Kita main aja sama-sama bertiga. Ah, boleh deh katanya. Boleh. Saat lagi nunggu itu, telepon masuk. Telepon itulah. Coba bayangkan kalau tiba-tiba saya betul-betul nonton Lion King itu, ya. Allah tidak izinkan untuk berangkat, kan begitu kira-kira ya. Tapi memilih untuk jangan sampai masuk ke sana, menahan anak-anak supaya tetap di rumah, kemudian masuk telepon ini. Tiba-tiba dia bilang, paspor di mana? Ada sama saya, karena posisi lagi di rumah. Saat itu lagi di rumah, kemudian dia mengatakan, saya jemput deh. Nggak usah, buat apa sih? Saya bilang begitu. Paspor buat apa? Kan saya bawa jamaah umroh nanti masih lama, saya bilang, masih Januari. Enggak, buat haji Ustadz. Kayaknya jamaah udah pada berangkat semua. Ini kloter berapa kata saya? Bukannya udah habis kloternya ini? Udah habis semuanya. Undangan Ustadz, ada visa katanya, yang siap kalau Ustadz mau kita jalan. Ternyata kami mendampingi bapak-bapak dari Angkatan Darat. Jadi ada bintang 3-nya, ada bintang 2-nya, berangkat beliau-beliau ini untuk memenuhi panggilan haji, ya. Kemudian Ustadz berangkat aja. Saya kasih paspor hari itu, visa jadi besok. Keluar, Masya Allah. Ini bayangkan, tiba-tiba hari Ahad mati seJakarta itu kan. Udah ngundang orang, udah pada datang, sound system kepasang, cuman gak bisa nyala. Masya Allah ya. Akhirnya gelap-gelapan. Ustadz-ustadz pada datang itu, ngobrol sama-sama. Karena buat saya gak tahu kenapa, saya ada firasat-firasat kemarin itu. Ini kayaknya saya mesti ngundangin teman-teman ini, ya, ngundangin teman-teman. Biasanya kalau umrah dan lain-lain kan nggak ada ngundang-ngundang kita. Tapi saat itu ngundang aja lah untuk sama-sama. Ini tahadus bin ni'mah. Saya menceritakan ini untuk supaya buat teman-teman, ya, ayahanda, bunda, ikhwan dan akhwat yang merasa kayaknya saya nggak bakal umroh deh. Kayaknya saya nggak bakal pernah haji deh. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Karena Allah mengundang orang-orang, ya, yang Allah inginkan, dimampukan. Allah bukan mengundang orang-orang yang mampu, enggak. Banyak orang-orang yang mampu, yang saat ini juga bisa berangkat, bahkan dengan yang namanya haji plus, gak berangkat. Udah siap besok mau berangkat, tiba-tiba subhanallah, ya kan, ditangkap KPK, di segala macam, kan macam-macam itu kejadiannya. Besok mau berangkat, tiba-tiba gak jadi. Ini ada orang gak mau berangkat, tiba-tiba diberangkatkan. Dan ternyata saya banyak menemukan hal-hal seperti itu di sana. Ini satu. Tapi ujiannya luar biasa. Sampai masuk di Mekah nggak bisa masuk ke Mekahnya. Dari Jeddah ke Mekah ketahan di Pilgrims namanya.
Jadi ada maktab gitu ya, yang terima untuk Southeast Asia, Asia Tenggara itu di sana. 11 jam nunggu di sana. 11 jam, bayangin. Ada tiga orang ibu-ibu dari Malaysia itu udah nangis luar biasa. Kenapa? Ternyata di sana mereka harus bayar lagi. Harus bayar maktab, harus bayar nagabah dan lain-lain. Nagabah itu transportasi selama dari Arafah ke Mina, Musdalifah ke Mina dan lain-lain begitu ya. Itu harus bayar lagi. Ini ibu-ibu 3 orang nggak punya uang, sampai nangis-nangis telepon keluarganya. Bayangkan, udah sampai sana nggak bisa. Sudah sampai, subhanallah. Banyak sekali karakter manusia terlihat di sana. Yang dahsyat pada saat di Arafah. Di Arafah itu pada saat kemudian saya memberikan khutbah haji, ya. Jadi kan al-hajju Arafah. Yang namanya haji itu awal mulanya adalah Arafah, itu rangkaian haji itu, ya. Jam pada saat kita sholat zuhur dan asar di jamaah itu, ya, di Qasar, jebret, setelah itu khutbah. Disitulah mulai itu. Mulai rangkaian dari ibadah haji kita. Bagi bapak-bapak ibu yang pernah berangkat ya, ini pasti sudah paham. Tapi saya akan menceritakan saja. Pada saat kemudian kita khutbah, di situ kemudian kami berdoa bersama-sama. Ya Allah, Rasulullah berdoa seperti ini. Saksikanlah kami yang hadir semua di sini Allah, dengan penuh keimanan kami. Dengan penuh keimanan kami bermohon ya Allah, kami semua adalah pendosa ya Allah. Antum bayangkan yang namanya kelak kalau kita di mahsyar seperti apa? Arafah yang namanya matahari itu jauh, ya kan? Jarak bumi dengan matahari berapa? Jauh banget pokoknya. Ya. Kalau udah mulai lihat-lihat ke atas itu pasti nggak tahu gitu. Jauh banget. Ya. Itu aja kita panas luar biasa yang kita rasakan sekarang, ya kan? Di Arafah dahsyat panasnya dahsyat luar biasa. Kami nangis sama-sama bermohon ya Allah, apabila panas yang kami rasakan saat ini kami ridha, asal jangan sampai Engkau berikan panasnya api neraka kepada kami ya Allah. Ridha kami ya Allah. Nangis semua bermohon kepada Allah. Setelah selesai doa, amin. Truk. Gak lama awan hitam, hujan turun. Masya Allah. Kontan. Saya nggak tahu siapa yang Allah paling cintai pada saat ada di padang Arafah itu. Mungkin salah satu orang jamaah yang bersama kami, mungkin juga jamaah-jamaah yang lain, tapi pasti ada hamba Allah yang Allah cintai saat itu, sehingga Allah langsung turunkan hujan terberes. Dan ada satu lagi hal yang betul-betul membuat kami semangat gitu, semangat untuk berdakwah tetap, semangat untuk kemudian tegak di atas syariat Allah. Kenapa? Pada saat tawaf wada itu posisinya lagi panas tuh lagi lucu-lucunya lah kira-kira ya, lucu-lucunya. Jadi kita tawaf nyanter banget itu kan. Antum mungkin lihat itu di Instagram beredar yang ada payung warna-warni segala macam gitu ya. Itu memang panasnya lagi dahsyat, 48 derajat 48. Itu truk kena di sini tuh kayak ada yang dicubit-cubit dikit gitu ya. Itu saking panasnya. Saat itu selesai tawaf wada, kita mau doa. Karena tempatnya pack banget ya. Akhirnya kita cari tempat. Ternyata dapat tempat persis di lulusan Multazam. Dan saat itu tempat agak lowong, tapi panas. Saya bilang sama jamaah, Pak, Bu, kita doa di sini saja ya. Ini tempat yang paling mumpuni karena rombongan kita rombongan besar 36 orang, lumayan ya. Tempat paling mumpuni, kita doa di sini. Panas Ustadz, nggak apa-apa. Sebentar ya, baik. Baru saya angkat tangan, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tiba-tiba itu ada awan berhenti di atas kita. Seret, adem. Di depan panas, langsung nangis saya. Saya nangis, jamaah lebih nangis di belakang. Ya Allah begitu. Sampai saya bingung mau doa apa. Karena saking apa, Allah bayar kontan. Kita berpanas-panasan untuk meraih ridha Allah, Allah berhentikan itu awan. Berhenti. Saat itu doa, nangis. Selesai doa, amin. Nangis selesai, kita mau jalan, awannya jalan. Allahu Akbar. Bayangkan. Kita jalinlah hubungan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita niru-niru orang lain. Jangan kita kopas hijrahnya orang lain.
Ada teman-teman yang hijrah juga sama-sama, dia hijrahnya ngebut banget begitu kan, ya. Pada saat itu kita bilang, wah hebat hijrahnya dia, kayak saya harusnya seperti dia. Tidak, beda antara satu orang dengan orang yang lain, itu beda, ya. Tapi ada satu pesan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam ini, Masya Allah, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kemudian Tirmizi, kemudian Ibnu Majah, ya, kemudian Imam Ahmad. Kita lihat kecil amat ya, nggak kelihatan, nggak bisa digedein, nggak ada, maksimal. Ya Allah, ya sudahlah, ya. Bismillah. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, ya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya. Pada saat itu apa? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Pada saat itu bimangkibi faqala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati Abdullah bin Umar. Posisi nasihatinnya itu Rasulullah sedang merangkul yang namanya pundaknya Abdullah bin Umar. Ini ada satu pelajaran yang kita terima, bahwa kalau kita ingin menasihati seseorang, maka jangan hanya kemudian kita menasihati saja, apalagi lewat telepon itu, ya. Kalau mau menasihati seseorang itu harus ada sentuhan-sentuhan kepada beliau ini. Pegang tangannya, kan begitu ya. Pada saat Rasulullah SAW menasihati Abu Hurairah, ya, Rasulullah pun memegang tangannya. Diambil tangan Abu Hurairah, dipegang, kemudian diberikan 5 nasihat Rasulullah yang masyhur itu, ya. Ternyata Rasulullah menasihati Abdullah bin Umar itu pun dirangkul pundaknya, dirangkul. Tapi ini jangan jadi dalil. Nanti ada ikhwan mau nasihatin akhwat. Afwan ya ukhti, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, pak gitu mah langsung, ya. Enggak, jangan, ikhwan sama ikhwan. Tapi sekarang juga aneh juga, kalau ada di taman, kita lagi lari-lari jalan di Taman Suropati, ada ikhwan sama ikhwan pegangan tangan, lihat-lihatan, jangan seuzon dulu, jangan lagi jalanin sunnah itu. Kalau bisa kita berhenti, liatin mukanya, lagi sunnah ya, gitu. Kalau bukan dia malu pasti kan. Tapi kalau enggak, ya dia jalan, dia pegang. Karena apa? Sunnah Rasulullah SAW. Ingat, ini sunnah ya. Pada saat Rasulullah tidak mungkin melakukan hal ini apabila kemudian sia-sia, tidak. Tetapi ini dilakukan pasti ada maknanya. Sama kalau kita menasihati anak kita, bagi yang sudah punya anak, itu kan dengan sentuhan, sentuh kepalanya, begitu ya, pipinya kadang-kadang kita sentuh dan lain-lain, dipegang tangannya, ada sentuhan-sentuhan sayang, sehingga yang namanya getaran kasih sayang ini bisa tertransformasi, itu ditransfer kepada orang yang kita nasihati. Nah, Rasulullah menasihati pun seperti ini, dinasihati, dipegang pundaknya, kemudian apa yang Rasulullah katakan? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Masya Allah, indah sekali. Rasulullah mengatakan, jadilah kamu ini di dunia, kalian ini di dunia, ya, sebagai orang-orang yang asing. Asing. Ada kan pernah mendengar kata-kata al-ghuraba itu, ya? Itu kan orang-orang yang asing, yang terasingkan. Asing maksudnya apa? Maksud Rasulullah SAW adalah janganlah kalian merasa bernyaman-nyaman pada suatu tempat itu. Karena di dunia ini bukan untuk tempat bernyaman-nyaman. Orang kalau sudah merasa asing pada suatu tempat, maka orang itu tidak akan tidak akan berlama-lama di tempat itu. Diselesaikan urusannya, kemudian cepat-cepat ingin pergi. Kan seperti itu. Orang kalau asing di suatu tempat pasti nggak nyaman. Nah, Rasulullah menasihati kita jangan nyaman-nyaman di dunia itu. Jangan nyaman-nyaman, jangan di dunia pengen hidup nyaman. Tapi apa? Di dunia itu jadilah seperti orang asing. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Lah kita di dunia ini, kita hidup harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minumnya kita harus bernilai ibadah, makannya kita harus bernilai ibadah, jalannya kita harus bernilai ibadah. Semua diatur di dalam Islam ini. Jangan sampai segala aktivitas kita ini tidak bernilai ibadah. Kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, kata Rasulullah. Segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, ya, kalau kita tidak sematkan minimal kata-kata bismillahirrahmanirrahim di dalamnya, fahuwa abtar, maka akan terputus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terputus apa ya Rasulullah maksudnya? Terputus dari nilai ibadah di hadapan Allah. Ada dua orang, dua-duanya sama-sama haus. Ya. Kalau udah sama-sama haus, pasti kemudian otaknya memerintahkan untuk mencari minum. Dua-duanya dapat minum. Yang satu dia langsung minum karena saking hausnya, tapi yang satu lagi dia mengucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian dia minum. Dua-duanya hausnya hilang, tapi hanya satu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu bernilai ibadah, yang satunya tidak. Semua minum saja bisa bernilai ibadah, nyisir aja bernilai ibadah. Subhanallah. Kemarin lucu juga di sana. Habis potong rambut, ya, tiba-tiba teman nyisir, nih mau nyisir nggak katanya? Udah nggak ada rambutnya bro. Apa yang mau disisir? Astagfirullah, oh iya, dia belum tahalul, dia masih sisir-sisir ya. Sementara kita udah gundul. Nyisir, kalau antum mulai dari kanan dulu sudah sunnah itu, iya kan? Ada orang nyisir langsung dari kiri dulu, beda. Ada yang belakang dulu, ada yang dari belakang ke depan digituin tuh. Baru kemudian, jak, begitu kan? Macam-macam sekarang ini modelnya. Coba orang-orang model begini, lihat. Di zaman Fir'aun itu bukan hanya kejam, tapi lisannya tajam itu Fir'aun. Ya. Fir'aun kalau melihat ada orang yang rambutnya nggak enak, maka disuruh oleh Fir'aun ini kepada pengawalnya, coba tolong pisahkan lehernya dari kepalanya itu. Bukan suruh potong rambut, pisahin kepalanya. Enak lihat rambutnya, subhanallah. Coba antum bayangin anak-anak alay zaman sekarang, kalau hidup zaman Fir'aun apa nggak habis itu? Habis itu dia. Macam-macam, ada yang begini, ada yang begitulah, aduh luar biasa, subhanallah. Tapi kami pernah mendapatkan satu jamaah, saya nggak tahu dari mana, dapat nomor telepon saya. Beliau punya barbershop, punya kemudian tempat cukur rambut kan. Tiba-tiba, Ustaz, saya bingung ini. Saya punya tempat cukur rambut, ya, yang lagi disenengin model rambutnya yang begini lagi, Ustaz. Yang gimana? Dikirim sama dia. Yang di sini ada, yang sini nggak ada gitu kan? Apa itu namanya? Pokoknya dalam Islam itu dinamakan qalza itu. Itu nggak boleh. Ya, sininya habis, di sini ada. Pokoknya menyisakan satu bagian yang panjang, bagian lain habis begitu. Nggak boleh. Oh subhanallah, nggak boleh Ustaz ya, nggak boleh saya bilang. Ini jadi bagaimana Ustadz? Ini yang lagi laku-lakunya lagi. Lagi laku-lakunya. Kan gak mungkin saya bilang tutup aja salon antum. Kan gak mungkin. Tapi saya bilang antum akan bernilai ibadah pada saat antum taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut masalah rezeki. Allah pasti akan berikan, betul? Ini kan masalah keyakinan ini. Ya, ya ayuhan nas, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini kan jelas. Jangan ikutin langkah syaitan, kata Allah. Sungguhnya dia musuh yang nyata. Bayangkan, dari masalah rambut aja, ya, itu bisa jadi musuh bagi kita. Kalau kemudian kita tidak tegak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berpesan, jadilah di dunia ini orang-orang yang asing. Demi Allah saya katakan, antum tidak akan Allah tanya kenapa antum berbeda dari teman antum. Tapi Allah pasti akan tanya, kenapa kita berbeda dari Rasulullah SAW? Kenapa yang akhwat berbeda dari Siti Khadijah, Siti Aisyah, ya, Ummu Habibah dan lain-lain? Kenapa berbeda? Itu nanti Allah pasti tanyakan. Kita nggak akan ditanya, kok kamu beda sama si fulan tuh kayaknya asik banget tuh orangnya. Enggak. Tapi Allah akan tanya kenapa kita berbeda dari Rasulullah SAW. Ini dia. Ya. Dan apa? Au amirus sabil, kata Rasulullah. Atau bagaikan musafir. Musafir itu kalau pergi ke satu tempat, kira-kira bawaannya secukupnya atau serumah-rumahnya dia bawa? Secukupnya, ya, secukupnya. Lah di dunia ini hidup cukup, yang penting cukup. Mau beli rumah cukup uangnya, mau beli motor cukup uangnya. Yang penting cukup. Kalau udah lebih-lebih ini bahaya. Yang kita nggak butuh, akhirnya kita beli, ya kan? Kita lihat, ada sepeda sekarang harganya 30 juta, 50 juta. Sepeda, itu pentilnya berapa itu? Saya ditawarin, Ustaz sepedahan yuk. Ayo kata saya.
Ini ada yang jual sepeda second Ustadz. Yang second saya suka tuh, saya bilang. Berapa? 19.500.000. Aduh, saya bilang. Second 19.500.000. Emang barunya berapa? 50 sekian Ustadz. Itu juga standar. Belum dikasih lampu-lampu, belum dikasih ini, belum segala macam. Pesantren lampu udah kelap-kelip tuh, saya bilang. Nggak ada yang mau gantiin, lampu sepeda ganti, juta-jutaan diganti. Allah ya Karim. Ini menandakan bahwa apa? Jangan-jangan dunia sudah masuk ke dalam hati kita, sehingga kita tidak mau meninggalkannya. Coba saya mau tanya, semua yang hadir di sini insya Allah pada mau masuk surga semua? Masya Allah. Yang mau masuk surga tolong angkat tangannya. Allahu Akbar, semua ya. Yang surga Firdaus tolong angkat tangannya. Masya Allah. Yang pulang dari sini langsung mau masuk surga angkat tangannya. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Aneh kita ya. Oke, minggu depan satu orang di belakang itu juga sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan-jangan dunia sudah masuk dalam hati kita, tapi kita husnuzon. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang salih, hamba-hamba Allah yang merindukan pertemuan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jauh di dalam hatinya pasti bermohon kepada Allah, ya Allah, sekarang juga ya Allah. Ini dosa masih banyak, betul? Masih belum haji ya Allah, masih belum umrah ya Allah, masih ingin kemudian bermohon kepada Engkau ya Allah. Husnuzon kita, karena itu pasti yang akan kita permasalahkan. Itu yang kita khawatirkan. Jangan-jangan hari ini saja sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah. Jangan-jangan mata kita sudah bermaksiat. Jangan-jangan lisan kita sudah menghardik orang. Contoh. Keluar rumah, karena kami kebetulan tinggal dekat sini ya. Kalau keluar rumah itu langsung jalan raya itu. Buka pagar, buang begitu ya. Kadang-kadang. Nah, pada saat kita keluar ada motor ngebut. Wus. Nggak nabrak, kaget aja kita, kena anginnya, wus begitu kan? Itu kira-kira apa yang kita lakukan? Wow, itu siapa bapaknya itu? Dan anak kecil bilang lemparin batu katanya. Saya lihat anak saya lagi, subhanallah. Sumpah serapah kadang-kadang keluar, iya kan? Sumpah serapah. Untung saya sabar. Sabar dari mana? Semua udah lepas, untung saya sabar. Kalau enggak, kan begitu. Allahu Akbar. Ini dia. As-sabru inda sadnatil ula, kata Rasulullah. Bahwa yang namanya sabar itu dilihat di awal permulaan. Awal permulaan itu. Kejadian apa yang kita lakukan. Ini. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan lisan kita tadi keluar rumah sudah menghardik orang lain. Jangan-jangan di kantor tadi sudah membuli orang lain. Dan sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah kita lanjutkan, kita langsung masuk materi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga banyak imam-imam lainnya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda bahwa jadilah kalian itu di dunia bagaikan orang-orang yang asing ya, atau bagaikan musafir. Dan persiapkan diri kalian bahwa sebentar lagi kalian akan menjadi ahli kubur. Kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan hal ini, maka kita yang harus kemudian waspada. Bahwa kita hidup ini hakikatnya, kita yang hidup bersama-sama pada saat ini adalah hamba-hamba Allah yang sedang ngantri untuk wafat. Begitu ya. Bahwa yang hidup sekarang ini adalah hamba-hamba Allah yang sedang menanti kematiannya. Cuma yang jadi masalah adalah kita nggak tahu kapan kita wafat. Kalau kita ngantri taksi misalnya, atau ngantri mau ke dokter dan lain-lain, maka kita mendapatkan yang namanya nomor antrian. Kita tahu kapan kita akan masuk ke dalam. Pada saat menghadapi malakul maut itu tidak ada nomor antrian, nggak ada itu. Ya. Jadi nggak akan yang namanya nanti bisa janjian dulu. Tobatnya di akhir-akhir aja, gak bisa.
Karena malakul maut datang nggak diundang, pergi nggak diantar itu. Datang langsung dan tanpa ada tedeng aling-aling langsung mencabut nyawa kita. Nah, pada saat Rasulullah mengatakan kita semua ini bagaikan musafir, ini ada hal yang menarik. Bahwa para ulama berpendapat yang namanya bumi Allah ciptakan 7 lapis, ya. Ini bumi Allah ciptakan 7 lapis. Itu adalah lapisan-lapisan bumi yang sebelah kanan, ya. Dan juga di sebelah kiri itu adalah lapisan-lapisan dari langit. Bumi 7 lapis, langit pun 7 lapis. Allah bermain-main dengan angka 7 ini, ya. Tetapi kita jangan cocokologi, ya. Cocokologi adanya di TV, bukan di agama itu, ya. Pada saat di agama kita harus ada dalil, ada dalil. Saya tidak berani mengatakan ini dalil dari Abu Fida, tidak. Saya mengambil pendapat ulama, maka secara global kita bisa mengatakan bahwa ulama mengatakan yang namanya kehidupan manusia itu mempunyai 7 tahapan. Mohon maaf ini bahasanya saya pakai bahasa Inggris karena kajian ini waktu itu saya bawakan di Brisbane, ya, di Brisbane saat itu, jadi harus pakai bahasa Inggris. Nah, yang pertama itu adalah alam roh. Di alam roh ini kita insya Allah sudah lupa, karena yang namanya alam roh ini Allah tidak gambarkan. Sedikit sekali ulama yang mau mengupas masalah alam roh ini, karena yang namanya alam roh ini, ilmu mengenai roh itu hanya diberikan sedikit kepada kita. Tidak. Karena apa? Yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang bertanya kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana tentang ruh itu? Qulil ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan bahwa yang namanya ilmu tentang ruh itu adanya di sisi Allah, ya, dan kita tidak diberikan oleh Allah pengetahuan kecuali sedikit saja. Sedikit saja. Namun yang bisa kita pastikan bahwa alam ruh itu ada, dan yang namanya alam ruh itu pada saat itu kita sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat di alam ruh, tapi kita lupa sekarang itu. Pada saat Allah mengatakan, ya, bahwa apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Itu kata Allah kan? Kemudian apa kata kita? Bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Tapi kemudian kita lupa. Ada satu kitab menarik yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kitabnya dengan judul Ruh, Kitab Ruh, ya. Itu kitabnya kalau sekarang saya sempat lihat waktu itu sampulnya sudah warna putih itu. Cetakan awal pertama biru, kemudian yang kedua ada warna putih, sudah keluar lagi Ruh, ya. Dan di alam ruh itu dikatakan bahwa beliau mengatakan, saya kutip perkataan beliau ini, apabila manusia pada saat hidupnya di dunia ini bertemu dengan orang baru, kemudian pada saat dia bertemu tiba-tiba dia merasa sudah kenal lama. Ada yang gitu ya, kita kenalan sama orang kok baru tapi kok kayaknya lama banget kenalnya itu, ya. Itu disinyalir bahwa rohnya pernah bertemu dulu di alam roh. Ini satu. Yang kedua, pendapat beliau adalah ruh manusia yang sudah wafat itu masih bisa bertemu dengan orang yang masih hidup, tapi jalannya hanya satu, yaitu di alam mimpi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, ini pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya. Beli bukunya kemudian bahas, menarik sekali itu. Kami pernah merasakan pada saat saya baca buku itu, ingatan kami melayang kepada adik sepupu kami yang sudah lama tinggal dengan kami, kemudian beliau wafat, umur 21 tahun wafat dalam keadaan gagal ginjal. Jadi mulai SMP itu sudah di rumah sakit terus keluar masuk, ya. Dan di usia 19 tahun, 20 tahun itu sudah cuci darah. Tapi orangnya menebar senyuman terus. Namanya Abdurrahman Syah. Ya, nama yang paling Allah cintai itu Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, begitu kan? Nah, sekarang bagaimana ini yang nama kita? Nggak ada Abdurrahman, yang nggak ada Abdullah, nggak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pakailah laqab. Laqab itu nama alias, AKA, gitu ya. As known as, kan begitu. Abu Fida bukan nama sesungguhnya. Abu Fida itu laqab yang diberikan oleh guru kami, Al-Ustadz Abi Maki. Abi Maki pun bukan nama sesungguhnya. Ya, kalau beliau itu kunyah, ada laqab.
Kunyah itu nama yang masih ada hubungan kekerabatan. Contoh, saya punya anak namanya Arsya. Kalau saya menamakan diri saya Abu Arsya, maka itu kunyah. Kunyah itu masih ada Arsyanya. Nah, saya nggak punya nama, nggak punya anak namanya Fida, nggak ada. Abu Fida betul-betul tidak berhubungan sama sekali dengan keluarga saya. Namun itu diambilkan dari nama seorang ahli tafsir, ya, yang kita kenal dengan Ibnu. Halo, baca tafsir nggak nih? Tafsir siapa yang paling terkenal itu? Ibnu Fida. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu namanya Abul Fida itu, ya, Abu Fida. Ibnu Katsir nama lain dari Ibnu Katsir adalah Abul Fida. Ya. Jadi nama itu diambil oleh Ustadz Abi Maki. Kemudian saya disuruh pilih 4 nama. Yang 3 saya lupa siapa, karena ribet-ribet namanya. Yang satunya adalah Abu Fida. Saya tanya, kenapa Abu Fida, Bi? Iya, Abu Fida itu mempunyai suatu kesan yang mendalam, bahwa Abu Fida adalah orang yang paling pandai menebus kesalahannya di masa lalu. Wah banget ini kayaknya. Ini aja deh, Bi, silahkan gitu. Nah, antum pun bisa beri nama laqab kepada diri antum itu, kemudian umumkan kepada orang-orang terdekat. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, saudara-saudaraku seiman, mulai hari ini tolong panggil diri kami dengan Abdurrahman, Abdullah. Begitu ya. Kalau Allah akan panggil dengan nama laqabnya itu, maka berikan nama yang luar biasa itu. Jangan sampai antum kasih nama anak itu Abu Qarun misalnya. Qarun kan ada dalam Al-Quran, keren lagi namanya. Subhanallah. Jangan sampai seperti itu. Pahami dulu ya oleh nama itu. Baik, di alam ruh. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, agak saya percepat sedikit. Adalah di alam janin. Di alam janin ini pun kita tidak ingat ya. Namun di alam janin inilah pertama kali kita berkomunikasi, merasakan getaran-getaran yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Ya, pada saat ruh sudah ditiupkan di dalam janin itu. Itu di usia berapa itu? 4 bulan, 4 minggu langsung ada ruhnya. Masih jomblo Mas ya? 4 bulan. Tadi maksudnya 4 bulan, maksudnya itu. Maksudnya 4 bulan, saya paham. Ya, 4 bulan. Pada saat usia 4 bulan ditiupkan ruh, fayangfu fi ruh, kan begitu ya? Ditiupkan ruh itu ke dalam janin. Pada saat itu janin sudah mulai bisa mendengar. Yang Allah aktifkan pertama kali itu pendengaran. Yang diaktifkan terakhir kali oleh Allah nanti pendengaran juga. Pendengaran ya, terakhir kali. Dan nanti pada saat di alam barzah yang aktif pertama kali itu pendengaran juga. Pada saat mulai sudah 7 langkah ditinggalkan oleh keluarga, oleh orang-orang yang mengantar ke kuburan itu, maka pada saat itu kita sudah mulai mendengar itu. Yang namanya apa? Yang namanya langkah-langkah kaki orang mulai mendengar. Ibaratnya gini, kalau kita pasang alarm, mata masih merem, tapi kuping udah mulai dengar kan? Tit 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 tit, alarm itu. Mulai kita mendengarkan hal itu. Pendengaran. Oleh karena itu orang yang sakaratul maut, walaupun dia sudah tidak bisa melihat, ya, walaupun kemudian sudah tidak bisa berinteraksi, maka lakinu mautakum billahi ilaha illallah, kan begitu kan? Ditalkin itu. Yang mau wafat ditalkin la ilaha illallah. Satu orang aja, nggak perlu satu RT. Diusir nanti. Satu orang saja di telinganya, ya, di sebelah kanan ini. La ilaha illallah. Ditalkin dengan bahasa yang jelas. Jangan sampai bahasa kedaerahan masuk di sana. La ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya. Gara-gara dia orang Sunda pisan kan begitu kan? Itu ditalkin yang baik, ditalkin yang jelas. Walaupun dia sudah tidak bisa bereaksi, ditalkin. Karena apa? Jadikan kalimat tauhid ini ya adalah kalimat terakhir yang didengar oleh telinganya. Mudah-mudahan di dalam sakaratul mautnya itu beliau masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Bayangkan, berat sekali. Itu kalimat sekarang mudah kita ucapkan, tapi pada saat sakaratul maut belum tentu. Karena sakaratul maut itu adalah sakit yang tidak pernah kita rasakan di dunia ini, kelak kita akan mengalaminya. Sakitnya itu. Dalam satu riwayat dikatakan, malaikat Jibril alaihissalam, pada saat Jibril itu mau dicabut nyawanya, diperintahkan, ya malakul maut, kata Allah, ukbudur ruh Jibril, cabut nyawanya Jibril itu. Ruhnya Jibril cabut, wahai malakul maut. Diperintahkan,
Saat itu malakul maut melihat yang namanya Jibril itu sedang sujud di hadapan arsy-Nya Allah sambil Jibril berdoa kepada Allah, Rabbi hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan sakaratul mautku ya Allah. Jibril gak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah yang namanya Jibril itu bermaksiat min tarafat ainin, walaupun sekejap mata itu gak pernah maksiat kepada Allah. Tapi pada saat dicabut nyawanya, Jibril bermohon kepada Allah, ya Allah mudahkan sakaratul maut hamba ya Allah, mudahkan. Kita hampir tiap hari maksiat sama Allah, tapi masih bisa santai aja di hadapan Allah. Maksiatnya masih ditambah aja. Gak takut nanti sakaratul mautnya model kayak gimana? Sudah banyak orang-orang yang ditampakkan di hadapan kita yang sulit sekali sakaratul mautnya. Bahkan sampai ada yang teriak-teriak, bahkan membelalakan matanya. Begitu sakitnya, begitu pedihnya. Kita kok masih santai saja. Serasa hidup kita masih lama. Serasa yang namanya sakaratul maut itu akan tenang saja kita hadapi. Tidaklah. Semudah-mudahnya sakaratul maut itu masih terasa sakitnya. Terasa. Siapkan diri kita. Kita kembali lagi. Udah mulai agak tegang. Pas berarti pembahasannya ini. Kalau tadi kan belum, sekarang mulai masuk ini ya. Pelan tapi pasti. Yang ketiga, alam dunia. Alam dunia sekarang ini kita alami sekarang ini. Di dunia ini macam-macam yang kita lakukan. Bahkan terkadang yang namanya di dunia ini sombongnya muncul. Padahal kita tahu bahwa tidak akan pernah masuk ke dalam surga barang siapa yang masih ada di dalam hatinya kesombongan, walaupun sebesar yang namanya zarah itu, ya, partikel, biji zarah itu, partikel maksudnya yang paling kecil. Dikit aja ada sombong, la yadkhulul jannah kata Rasulullah, nggak bakal masuk surga. Sementara tadi ditanya mau masuk surga, surga yang mana? Firdaus, masya Allah. Ada harapan, ada angan-angan. Ini bedanya tipis itu ya. Bedanya tipis. Kalau kita ingin masuk surga Firdaus berarti kan pantaskan diri kita untuk masuk di sana, betul? Coba kita lihat. Di mana di dalam Al-Qur'an yang kemudian menyebutkan ciri-ciri penghuni surga Firdaus? Ada di surat apa itu? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Cita-cita setinggi langit, ya. Tetapi syarat-syarat kita nggak kita ulik gitu. Coba saya mau tanya, ada seorang artis nikahnya di Tokyo, di Masjid Jami. Tuh, yang akhwat langsung Pak, sengaja saya lihatnya ke sini. Kalau kita kan siapa, begitu ya? Siapa? Kan begitu kan? Yang punya jambul katulistiwa. Nah, barang di sebelah sana. Berarti ngikutin juga. Oh, dia. Cuman kawinnya saya nggak tahu kan begitu ya. Subhanallah. Itu kita tahu. Kenapa? Cari tahu. Tapi pengen masuk surga Firdaus, nggak nyari tahu. Mumpung kita bahas. Lihat di dalam surat Al-Mu'minun. Surat ke-23. Ayat 1 sampai ayat 11-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapat suratnya? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu ya Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Syarat pertama untuk masuk ke dalam surga Firdaus, Allah tekankan bahwa apa? Salatnya harus khusyuk. Hanya orang-orang yang khusyuk salatnya yang Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Pertanyaannya, kita udah khusyuk belum nih? Wah, belum. Subhanallah, susah untuk khusyuk itu. Kalau kita hanya baru sekedar ritual saja. Kalau kita kemudian baru hanya hafalan saja. Hafal insyaallah. Tapi terkadang kita nggak cari tahu. Ya, banyak kajian saya tanya, Samiallahu liman hamidah. Apa artinya? Apa ya Tat ya? Tadi ingat padahal.
Kalau nanya begini jadi lupa. Padahal emang kita nggak nyari. Saking apa? Hafalnya. Saking sudah hafal, kita nggak cari tahu maknanya. Sehingga ibadah kita akhirnya ritual saja. Ruku, i'tidal, ya. Tapi kemudian apa? Tidak ada yang namanya kedekatan kepada Allah. Seolah-olah yang namanya ibadah kita itu tidak bermakna. Seolah-olah nggak bermakna. Padahal sami Allahu liman hamidah, harusnya kita lebih yakin. Kenapa? Allah maha mendengar siapapun pemujinya. Siapa yang memuji Allah pasti Allah dengarkan. Kita kan barusan memuji Allah itu, ya kan? Subhana rabbiyal azim, kan begitu kan? Kita memuji Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kita memuji sekaligus memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah pasti dengar. Kalau kita yakin Allah pasti dengar, berarti kita sholatnya harus khusyuk. Contoh, seandainya kita dalam kamar kita dipasang CCTV 24 CCTV truk dalam kamar, kira-kira kita bergeraknya gimana itu? Betul-betul jaim gak kita? Kita jaga ya. CCTV Allah itu kemana-mana kita pergi ada. Pada saat kita sholat, kita bayangkan Allah ada di hadapan kita, menerima semua keluhan kita, menerima semua yang namanya permintaan kita, permohonan kita. Maka pada saat itu kita menjaga sekali sholat kita. Tapi kadang-kadang pikiran kita kemana-mana. Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Maksudnya apa? Haram pada saat sudah takbir menghadap Allah itu ingat dunia, ingat yang lain-lain di luar sholat. Ternyata setelah takbir biasanya ingat apa? Dunia. Allahu Akbar. Aduh, motor udah dikunci belum ya tadi ya? Stangnya tadi ke kanan apa ke kiri itu? Ingat, mulai tangan raba-raba ke kantong, kunci nggak ada, kanan nggak ada, ke kiri, ke belakang, masya Allah. Udah mulai itu. Ya, karena apa? Khanzab udah bisik-bisik. Uzkur kaza, ingat ini ya, ingat itu ya, ingat ini belum itu, subhanallah. Ada lagi yang memikirkan, dia hitung jam, udah 7:30, Ustadz sampai 8:30, 8:30 tanya jawab muhasabah baru beres, pulang naik apa ya? Mulai sambil sholat mikir, oh dua dari kiri ini pulangnya lewat Mampang kayaknya, nanti nebeng dia, tiba-tiba imam sudah waladdallin, amin, udah amin aja, imamnya cepet banget. Padahal dia nggak dengerin dari tadi, karena udah mikir kemana-mana. Usikum wa ya nafsi bitaqallah. Kayak gini, niatnya mau masuk surga. Allahu Akbar. Harapan apa angan-angan kira-kira? Satu. Syarat kedua, walladzina hum. Lanjutkan. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang pakai wa, ingat ya, kalimat at-taf ini, huruf at-taf, atful ma'iyah. Huruf yang menggabungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya, yang mana kedua kalimat kemudian dihukumi dengan hukum yang sama. Maksudnya apa? Kalau kalimat sudah ada wa-nya itu, wa berarti nggak bisa salah satu, mesti semuanya. Kalau pakai au, kalau pakai atau boleh salah satu, tapi pada satu wa harus semuanya itu. Satu aja belum lulus kita tadi, ada yang kedua lagi. Dan orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Kita kalau udah ngumpul-ngumpul sama temen, itu banyak yang manfaat, banyak yang mudarat yang dia omongin itu. Mudarat, iya masya Allah. Yang kiri masih mikir kalau sebelah sini. Banyak manfaat, banyak enggak ya. Awal sih ngomongin pengajian, ujung-ujung bisa ngomongin orang lagi pengajian itu. Bro, lihat nggak sebelah kanan tuh? Iya, baru muncul dia. Kemana aja selama ini ya? Masya Allah. Baru habis ngaji, ngomongin temennya. Subhanallah, ini dia. Padahal apa? Padahal baru habis ngaji. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan kemudian orang-orang yang menjaga zakatnya. Zakat itu bukan hanya zakat fitrah saja, ada zakat mal itu. Ya, terkadang orang lebih banyak zakat mal daripada zakat mal. Kalau ke mal habis-habisan, zakat malnya lupa dikeluarkan. Yang keempat, walladzina hum
li furujihim hafizun, ya. Dan kemudian orang-orang yang menjaga kemaluannya. Hati-hati ini. Buat yang bujangan-bujangan, hati-hati, ya. Kalau belum sanggup menikah, puasa. Jangan mikir aneh-aneh. Jangan mikir aneh-aneh. Belum sanggup menikah, puasa. Perbanyak puasa. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan. Kalau enggak, bahaya soalnya. Udah kemana-mana pikiran itu. Ya kan? Ini hati-hati. Hati-hati. Pada saat kita tidak melakukan hal ini, lewat kita. Enggak pantas kata Allah untuk masuk surga Firdaus, ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kata Allah. Kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka dan juga hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Kalau sekarang kira-kira masih ada hamba sahaya nggak sekarang nih? Tawanan perang udah nggak ada kita sekarang, ya. Nggak ada. Pernah ada bapak-bapak nanya, Ustadz, saya tertarik itu membahas yang tadi Ustadz sampaikan. Yang mana? Saya bilang, ya, bahwa yang namanya hamba sahaya itu kan orang-orang yang di bawah penguasaan kita. Betul, saya bilang. Berarti mbak di rumah ada suster itu juga hamba sahaya. Hamba saya dari mana? Saya bilang, itu mah karyawan, mbak, bukan hamba sahaya. Oh, jadi bukan, Ustadz. Subhanallah. Ngaji pikiran kemana-mana juga itu. Dia pikir yang namanya yang bantu-bantu di rumah hamba sahaya. Bukan, ini dia, ya. Kecuali terhadap hamba sahaya dan juga pasangan-pasangan mereka. Silahkan. Faman yabtagha wara'a dzalik faulaika humul 'adun, kata Allah. Apabila ada yang mengambil jalan dari belakang itu, maksudnya dengan perzinahan dan lain-lain, ya, sesungguhnya mereka sudah melampaui batas, kata. Kalau sudah dikatakan melampaui batas, berarti secara tidak langsung kita disamakan dengan Fir'aun. Fir'aun kan kata-katanya tagha itu. Idhab illa fir'auna innahu tagha, kan begitu kan? Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas, kata Allah. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul 'adun. Sama itu. Tagha juga, melampaui batas juga. Subhanallah. Keji yang namanya orang sudah berumah tangga tapi kemudian dia bermaksiat. Keji sekali. Kenapa? Karena disamakan dengan Fir'aun. Subhanallah. Tapi kemudian selanjutnya, ya, kita lagi nggak bahas itu. Allah tutup kalimat itu kemudian dengan kalimat solat lagi, ya kan? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, kata Allah. Orang yang khusyuk solatnya, yang terakhir statement lagi Allah, yang masuk surga Firdaus itu orang-orang yang pandai menjaga solatnya. Solat di awal waktu dijaga, solat-solat sunnah yang lain dijaga. Masya Allah. Ini baru bisa ada harapan masuk ke dalam surga Firdaus. Baik, kita kembali lagi ke materi. Dan yang keempat, setelah alam dunia adalah alam barzakh. Inilah materi kita pada malam hari ini. Alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam penantian. Alam penantian, ya. Akhirat yang pertama itu adalah mahsyar. Itu akhirat yang pertama, ya. Dunia ini, ya, sakaratul maut adalah batas terakhir kita di dunia. Ada kemudian satu alam penantian namanya barzakh. Barzakh. Kalau kita sudah berbicara mengenai alam yang masih gaib, maka jangan sampai kita mengambil yang namanya perkataan-perkataan orang lain, ya, kecuali dari orang-orang yang berilmu. Ambil dari ayat, ambil dari hadis. Ambil dari hadis. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang tidak akan pernah berbohong. Gak pernah. Disampaikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sudah diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka yang namanya alam barzakh ini kita akan ambil. Saya akan ambil satu saja. Hadis riwayat Samar ibn Jundub, ya. Hadisnya lumayan panjang. Saya kemudian kumpulkan hadis-hadis yang sejenis, ya, serupa. Maka kemudian kita ambil kesimpulannya. Baik. Rasulullah SAW setiap sehabis sholat itu biasanya Rasulullah kemudian langsung menghadap kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ara'a ahadukum al-barihatu ru'yah?" Ara'a ahadukum al-barihatu ru'yah? Apakah di antara kalian ini ada yang bermimpi semalam? Ada yang mimpi enggak? Ada enggak yang mimpi? Jadi Rasulullah bertanya itu pada para sahabat.
Ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Kalau ada yang bermimpi, maka para sahabat kemudian berkata, ini saya ya Rasulullah, ini mimpinya ini, apa kira-kira takwilnya? Kemudian Rasulullah mentakwil mimpi tersebut. Bisa dipahami ini ya. Jadi bukan hanya Nabi Yusuf alaihi salam yang bisa mentakwil mimpi, tetapi Rasulullah SAW Allah berikan juga yang namanya kelebihan untuk bisa mentakwil mimpi. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat selesai sholat. Kemudian Rasulullah mengatakan, La as'alukum an ru'yakum. Tidak, kali ini aku tidak bertanya kepada kalian apa mimpi kalian, karena sesungguhnya akulah yang bermimpi semalam. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW bermimpi. Yang namanya mimpi Nabi dan Rasul, ya, itu adalah nyata, hak itu. Itu adalah sebenar-benarnya. Mimpinya Nabi dan Rasul itu dari Allah. Ingat pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, mimpi kan Nabi Ibrahim? Apa mimpinya? Menyembelih anaknya. Tapi lihat kalimatnya luar biasa. Pada saat Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, Ya bunayya, wahai anakku, anakku tersayang. Bunai, bunai itu anak yang belum begitu dewasa sekali, ya, sekitar usia belasan tahun itu dipanggil dengan bunai itu, ya. Anakku sayang, permata hatiku. Sesungguhnya aku bermimpi semalam Allah perintahkan untuk menyembelih dirimu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Ini lihat, seorang ayah yang soleh, seorang nabi dan rasul. Pada saat anak sudah menginjak usia belasan tahun, itu jangan perintah saja. Ini pesan dari Al-Quran ini. Bagi bapak ibu yang sudah mempunyai anak belasan tahun, ingat, nanti anak-anak kita di belasan tahun, Al-Quran memerintahkan kepada kita secara implisit bahwa anak-anak belasan tahun itu banyak diajak diskusi. Bukan hanya perintah. Padahal Nabi Ibrahim bisa manggil, wahai anakku, ta'al, sini. Apa ayah? Sembelih dulu sini. Error katanya. Kalau sekarang ya begitu, ya. Tapi lihat pada saat langsung dikatakan, ya bunayya, wahai anakku sayang, Allah memerintahkan aku menyembelih dirimu, bagaimana pendapatmu? Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan segera, lakukan. Kalau ini perintah Allah, lakukan segera, jangan tunggu nanti-nanti, jangan ditunda-tunda lagi. Masya Allah, anak yang saleh itu luar biasa. Ayahnya bilang apa? Langsung. Beda sama kita kadang-kadang. Nah, udah sholat belum? Bentar lagi. Udah jam berapa ini? Masih panjang pak. Santai, Masya Allah. Iya, santai. Nanti kalau misalnya malakul maut udah di depan, udah gak bisa santai itu. Ya kan? Ini dia. Kita lihat ternyata. Nah, Rasulullah SAW bermimpi. Aku yang bermimpi, kata Rasulullah. At-taniya malakan fa-khazadi fantalaqa. Ada dua malaikat menghampiriku, kemudian mengajakku berjalan, kata Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah berjalan bersama dua orang malaikat tersebut, ada pemandangan yang kemudian dilalui oleh Rasulullah SAW. Pemandangan pertama yang dilaluinya adalah ada seorang laki-laki dalam keadaan terbaring, sedang berbaring, ya. Kemudian ada seorang laki-laki lainnya berdiri di atas kepalanya, memegang batu yang besar. Kemudian batu yang besar ini dihantamkan ke kepala orang yang sedang terbaring tersebut. Dihantamkan, pecah kepalanya, menggelinding batunya. Kemudian orang yang menghantamkan batu ini mengambil batu tersebut. Pada saat diambil batu tersebut, tiba-tiba kepala yang tidur tadi itu sudah kembali utuh lagi. Kemudian dihantamkan kembali hingga pecah. Kaget Rasulullah. Mahadza, kata Rasul. Apa ini? Apa ini? Pemandangan dahsyat ini apa? Intalik, jalan. Malaikat tidak mau menjelaskan apa itu. Disuruh jalan terlebih dahulu. Pemandangan yang pertama. Yang kedua, kemudian Rasulullah SAW melihat pemandangan yang jauh lebih dahsyat dari itu. Ada seorang laki-laki yang sedang duduk, dalam keadaan duduk. Tiba-tiba dari depannya datang kalb. Kalb itu, iya, apa itu nak? Mata pancing, ya, kayak mata pancing tapi agak besar, yang begitu itu.
Pernah lihat film perang zaman dulu nggak itu? Yang kalau mau naik tembok itu pakai begitu ya, kayak jangkar gitu ya, jangkar. Nah itu menghantam dari depan, truk, sampai di mulut dirobek ke belakang. Robek mulutnya, dihantam lagi di depan, dihantam, terkena matanya, robek ke belakang. Hancur yang sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri. Hancur, kembali utuh yang kanan, hancur lagi yang kanan, terus. Kaget Rasulullah. Mahadza, kata Rasulullah, apa ini? Intalik, jalan, kata malaikat, jalan. Pemandangan ketiga, kemudian Rasulullah melihat apa? Wa ra'aita kat-tanur. Rasulullah melihat ada suatu tungku yang besar sekali, tandur, tungku. Pada saat Rasulullah lihat, mengintip di dalamnya, ternyata di dalam tungku itu banyak sekali laki-laki dan wanita tanpa busana. Pada saat api tungku itu membesar, mereka berebutan naik ke atas, agar tidak kena api, tapi kemudian terjatuh dan termakan oleh api tersebut. Terus seperti itu bolak-balik. Mahadza, kata Rasulullah, apa ini? Intalik, jalan, kata Rasulullah. Kata para malaikat, jalan lagi. Pada saat jalan lagi, menemui pemandangan yang keempat. Pemandangan yang keempat, ada sebuah kolam yang dinamakan apa di sini? Yasbahu 'alad dar. Kayak kolam, kayak danau begitu, tapi isinya darah dan nanah. Dan melihat ada seorang yang berenang dari tepi yang satu ke tepi yang lain. Sampai di tepi yang lain tersebut, sampai di ujungnya, kemudian orang ini membuka mulutnya. Mulutnya terbuka, dimasukkan batu-batu ke dalam mulutnya. Sampai penuh isi perutnya dan mulutnya, sampai dia mau muntah oleh batu-batu tersebut. Akhirnya dia balik berenang ke tepian yang satunya lagi, terbuka lagi mulutnya di sana, dimasukkan lagi batu-batu yang sama, terus seperti itu. Apa ini, kata Rasulullah? Jalan, kata malaikat, jalan. Pemandangan yang kelima, Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah taman yang indah sekali. Kemudian Rasulullah melihat ada seorang yang tinggi luar biasa. Inni ma ra'aitu wajhahu. Aku sampai tidak bisa melihat wajahnya, kata Rasulullah, saking tingginya. Tapi di sekelilingnya ada wildan. Wildan itu apa ya? Anak-anak kecil gitu, malaikat-malaikat kecil, kayak ya anak-anak kecil lah, yang sedang berlari-lari di sekelilingnya, ya, dengan penuh tertawa, sumringah dan lain-lain. Ya. Pada saat itu Rasulullah bertanya, man hadza? Siapa ini? Intalik, kata malaikat, jalan. Jadi Rasulullah hanya ditampakkan saja. Jalan, ada pemandangan ke berapa sekarang? Masya Allah, masih fokus berarti. Pemandangan ke-6, Rasulullah mendapatkan, ya, ada wajah yang sangat bengis seseorang di tengah kobaran api, dan dia sedang menarik ke kanan ke kiri rantai-rantai yang panjang itu. Tarik, wajahnya bengis. Aku tidak pernah melihat yang sebengis ini, kata Rasulullah SAW. Pada saat itu kemudian malaikat memerintahkan lagi, intalik, jalan lagi. Didapati kemudian pemandangan yang ketujuh. Pada saat pemandangan yang ketujuh, kemudian dia mendapatkan ada seorang yang wajahnya tampan. Tiba-tiba pada saat orang ini menoleh, wajah sebelahnya itu hancur luar biasa. Jadi separuh tampan, separuh hancur. Kaget Rasulullah, siapa orang ini? Kenapa dia begitu wajahnya? Intalik, jalan, kata malaikat. Pada saat jalan, kami cukupkan dulu sampai di sini hadisnya. Kemudian malaikat mengatakan, sampailah perjalanan kita. Di mana kita ini, kata Rasulullah? Apa perjalanan tadi? Ya Rasulullah, sungguhnya engkau sudah melihat pemandangan di alam barzakh. Yang pertama kali, pemandangan yang engkau lihat pertama kali
ada seorang yang sedang dalam keadaan tidur, kemudian dihantam batu besar ke kepalanya hingga pecah. Iya, kata Rasulullah, siapa orang itu? Kenapa dia? Orang itu adalah orang yang biasa tertidur di waktu sholat. Tertidur di waktu sholat. Sholat apa biasanya tuh? Pengalaman. Kalau nggak subuh, Isya. Masya Allah. Kedua, memang sholat paling berat banget itu kan. Subuh berat, ya. Isya berat juga. Lagi pulang kerja, ya, capek luar biasa, sampai rumah mau selonjoran dulu niatnya. Udah sholat belum? Bentar deh, ngelurusin kaki dulu sebentar. Kaki udah lurus, mulai, mohon maaf ya, punggung mulai merosot juga kan. Kalau udah kaki lurus, punggung merosot. Itu bantal, mau yang tipis kayak gimana, itu nikmat banget. Nikmat banget. Kemarin itu kejadian pada saat lontar jumroh itu, ya, ada bapak-bapak, ya, bapak-bapak jamaah kami. Bapak ini ternyata udah suntik insulin terus itu. Jadi gulanya tinggi. Kita nggak tahu kalau dia udah kecapean. Tapi karena semangatnya kan, siap pak, siap gitu. Tiba-tiba naik begini kan, saat dari bin Daud itu naik ke atas begitu. Ya, pas naik itu dia udah, saya lihat, wah pingsan nih, saya bilang pingsan nih. Akhirnya temenin. Bapak-bapak itu bilang, saya duduk dulu di sini deh. Iya nggak apa-apa, nggak balik ke maktab. Saya kayaknya nggak kuat. Ya udah ditemenin. Ada mutawif satu kan, Ustadz tolong temankan. Siap Ustadz. Saya bawa bapak-bapak yang lain balik ke maktab. Beliau cerita, ternyata saya itu biasanya nggak pernah bisa tidur sambil duduk. Ini bisa, kan udah saking capeknya itu kan, nikmat banget katanya. Saya kalau nggak pakai bantal empuk nggak bisa. Ini ada jendolan di semen itu jadi bantal. Nikmat banget, bayangin. Kita kalau udah pulang kantor belum sholat isya, ya, itu lihat, bantal kayaknya manggil itu. Bantal manggil rasanya, ya. Pada saat niatnya sudah nikmat, niatnya begini, mulia. Saya sholatnya diakhirkan saja, sekalian sama tahajud. Masya Allah. Itu kan Rasulullah dulu mengatakan, seandainya tidak berat buat umatku, maka Rasulullah akan minta sholat isya itu jam 1 malam. Jam 7 aja banyak yang lewat. Bisa dibayangin kalau kejadian jam 1 malam sholat isyanya. Allah ya Karim. Nah, ini kejadian pada saat niatnya mau sambil sholat tahajud, Masya Allah, merem kayaknya perasaan sebentar. Dibangunin tiba-tiba, kah sholat subuh? Sholat subuh. Jam berapa nih? Jam 8. Isya enggak, tahajud boro-boro, subuh dirapel sama duha. Berat isya itu. Nah, kalau kita ingat hadis ini, ya, jangan coba-coba. Di alam barzakh saja dihantam kepala kita. Dihantam sekali, gak kuat sakitnya. Ini berkali-kali. Selama kita menunggu nanti kita dibangkitkan akan dihantam. Usikum wa ya nafsi taqallah. Ingat ini. Yang pertama. Yang kedua itu siapa, kata Rasulullah? Apa kesalahannya? Orang yang dihantam oleh kalb itu kan, dihantam sampai belakang itu, siapa dia itu? Itu adalah orang-orang yang selama hidupnya gemar berbohong, yang mana dia bohong di belahan dunia ini, belahan dunia lain mengetahuinya. Kalau dulu kita masih mikir, zaman saya dulu SMA aja misalnya, ya, itu pasti mikir belahan dunia lain tahu bohong kita. Wah, kayaknya nggak mungkin, ya kan? Daerah lain aja belum tentu tahu kita bohong. Tapi sekarang mungkin nggak? Hoax itu bohong bukan itu? Kita kirim hoax sekarang dalam hitungan detik. Irian baca, Filipin baca, London baca, ya kan? Semua bisa baca apa yang kita kirim itu. Kita bohong di belahan dunia ini, tapi belahan dunia lain mengetahuinya. Siap-siap di alam barzakh. Dan juga siap-siap bagi yang hobinya ngomongin orang. Alam barzakh ini baru DP, baru down payment itu. Yang lebih dahsyatnya nanti di akhirat, ya. Nanti
Ini sebetulnya pembahasan alam barzah. Itu adalah rangkaian series yang pertama pembahasannya. Kalau mau membahas kehidupan setelah kematian, itu ada 7 kali pertemuan biasanya. Ya, nanti alam barzah ada mahsyar, ada yaumul hisab, ya. Kemudian ada sirat, ya. Kemudian ada surga, ada neraka. Terus dibahas, ya. Kalau nanti ada waktunya, ya insyaallah sampai surga dan neraka 3 tahun lagi insyaallah. Karena waktunya kan belum tentu ini, ya dapatnya. Baik, setelah itu apa? Pemandangan yang ketiga. Ketika Rasulullah melihat ada sebuah tungku yang besar, di dalamnya ada laki-laki dan wanita dalam keadaan mohon maaf tanpa busana. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia yang hobinya berzina. Maka itu hukumannya. Kemudian yang keempat, saya percepat sedikit karena tinggal 8 menit. Yang keempat, apa pemandangan tadi? Berenang di kolam itu. Siapa dia itu, kata Rasulullah? Dia adalah orang-orang yang hobinya memakan riba di dunia. Para pemakan riba, pelaku riba, hati-hati. Ya, ini akan menanti kita pada saat kemudian kita di alam barzah. Belum masuk ke dalam akhirat, di alam barzah sudah harus menghadapi situasi ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berenang di darah dan nanah, dan mulut kita mohon maaf dimasukkan batu-batu. Kayak apa rasanya? Dan itu selama kita menunggu terus akan berlaku seperti itu. Ini yang keempat. Yang kelima siapa, kata Rasulullah SAW? Yang aku lihat orang yang tinggi, yang banyak wildan, bidadara kecil yang ada berlari-lari di sekelilingnya. Dia adalah kakekmu Ibrahim alaihissalam. Jadi nanti anak-anak kecil yang wafat dalam keadaan masih kecil itu, ya, yang keguguran dan lain-lain, kelak ayahnya, bapaknya yang menjadi bapak bagi wildan itu di akhirat di surga adalah Nabi Ibrahim. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak yang tidak akan pernah besar nanti, anak-anak yang kecil terus di surga itu, yang menjadi qurratu a'yun bagi kita semua itu memandangnya, yang mengambilkan makanan, minuman dan lain-lain, ya. Padahal Syekh Singgiti mengatakan yang namanya buah-buahan nanti itu kutufu hadaniyah itu bagaimana? Kita di surga itu sebetulnya nggak butuh pelayan. Contoh nih, kita kalau mau manggah di sini, ada pohon di depan kita pengen manggah, gimana cara dapat manggahnya? Manjat atau kita pakai galah gitu. Tapi kutufu hadaniyah bukan begitu. Ini ada pohon manggah nanti misalnya, ya, di surga ada manggah. Kita pengen manggahnya, manggah, pohonnya yang ke kita. Bayangin, gak perlu pelayan kan kalau udah begitu. Tapi Allah saking sayangnya dengan kita disiapkan yang namanya wildan ini untuk semakin mengembirakan hati kita. Ini yang kelima. Keenam, ada satu sosok yang mukanya garang sekali, sosok yang tidak pernah tersenyum kecuali satu kali. Jadi dari mulai diciptakan, ya, itu nggak pernah senyum kecuali cuman sekali. Kapan itu? Pada saat dirinya melihat Rasulullah SAW. Ini sosok nggak pernah senyum. Lihat Rasulullah tersenyum, Masya Allah, Rasulullah itu dahsyat banget, ya. Allahu Akbar. Bayangkan Rasulullah mengatakan, bagaimana wajah Rasulullah itu? Aku dengan Yusuf itu bagaikan matahari dengan rembulan, kata Rasulullah. Masya Allah. Kalau Nabi Yusuf itu emang nyeter matahari, kalau udah terbit itu udah nggak pakai tadi yang aling-aling, udah pasti langsung terang kan? Orang kalau ngelihat Nabi Yusuf itu memang begitu langsung, begitu tuh. Sampai motong tangannya aja nggak kerasa, ya kan? Imra'atul Aziz itu ada satu istri pembesar, saya tidak mau menyebut namanya karena namanya itu ada di dalam kisah Israiliyat itu. Kalau di Quran kan tidak disebutkan, hanya disebutkan Imra'atul Aziz, kan begitu ya. Al-Quran itu punya adab dalam menyebutkan seseorang itu bukan dengan nama sesungguhnya. Tidak, kadang-kadang dengan gelar-gelarnya Fir'aun bukan nama sesungguhnya itu gelar, ya. Gelar supaya apa? Kita nggak gosipin namanya. Yang kita omongin, yang kita bicarakan itu kelakuannya.
supaya menjadi pelajaran bagi kita. Nah, Imra'atul Aziz ini diledek sama teman-temannya. Pembantu digodain katanya. Kata dia, belum lihat Yusuf model gimana. Ayo ngumpul. Kumpul, dikasih buah, bawang dengan pisau. Potong sekarang, potong. Suf, masuk Suf. Lewat doang, lewat loh. Lewat, kepotong tangannya gak kerasa. Teriris pelan-pelan, gak berulang-ulang, bukan sekali itu. Gak kerasa, itu baru lewat. Bayangin kalau Nabi Yusuf begini, pas lewat, Assalamualaikum warahmatullahi. Bang, pingsan rasanya. Di dalam satu riwayat dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam itu kalau mau masuk ke dalam satu ruangan, itu cahaya wajahnya masuk duluan. Allahu Akbar. Cahaya wajahnya masuk duluan. Kalau kita sekarang kudu ada senter di sini kan? Set begitu. Nabi Yusuf gak perlu. Saking dahsyatnya itu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, aku dengan Yusuf bagaikan matahari dengan rembulan. Kalau matahari muncul langsung treng begitu, kalau bulan muncul itu tetap terang. Gak seterang matahari tapi syahdu. Coba panas-panasan di padang Arafah, kecipta gak tuh puisi? Enggak. Tapi lihat bulan baru nongol, Masya Allah. Dagumu bak lebah menggantung. Wih, Masya Allah. Luar biasa ya. Ya kan, yang pakai jenggot bagus-bagus itu kan, Pak lebah menggantung gitu. Masya Allah. Luar biasa. Kalau saya cuma segini doang ini, saya iri makanya. Wah, kayak Teku Wisnu itu bisa sini ke sini ya. Kemarin pas di Arab ada teman bilang, ada Ustaz, obatnya. Enggak pakai obat-obatan lah. Udah begini aja alhamdulillah. Tapi jangan juga ada yang 3 lembar dipaksain panjang ya. Itu ganggu umat itu, hati-hati. 3 lembar panjang, sholat di sebelah, depannya AC, udah. Jangan dipaksain, Pak. Udah. Kalau nggak bisa tumbuh, udah nggak apa-apa, udah. Ya udah biarkan saja, udah biarkan. Ya, subhanallah. Ya. Ada sunnah-sunnah lain yang bisa kita ikuti kan, masing-masing beda-beda itu, masing-masing berbeda ya. Jadi atiullah wa atiur rasul mastata'tum. Taat kepada Allah dan Rasulullah semampu kalian. Kalau nggak mampu, jangan dipaksain. Semampu kita saja, semampu yang kita mampu. Ini dia. Ya. Kemudian ini kok kemana-mana itu. Rasulullah dengan Yusuf, tapi ada yang paling tampan, Nabi Adam alaihissalam. Kok tidak disebut-sebutkan? Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah biadillah, langsung dengan tangan Allah. Gak usah dibayangin tangan Allah seperti apa, yang pasti tidak akan sama dengan makhluk. Tapi Allah menyampaikan kepada kita Allah punya tangan. Bisa dipahami ini ya. Nanti bagaimana kita lihat sendiri insyaallah nanti. Insyaallah. Kalau di surga Firdaus lihatnya tanpa hijab itu, langsung tiap hari bisa melihat wajah Allah. Nabi Adam langsung diciptakan bukan dengan kun fayakun, tidak, tapi langsung dengan tangan Allah. Bayangkan sempurnanya seperti apa. Ketampanan Nabi Adam itu 50% penduduk bumi ini tampannya ada di Nabi Adam. Yusuf dengan Nabi Muhammad SAW bagaikan matahari dengan bulan. Ya, beda-beda tipis itu kan. Kalau Nabi Adam 50%, Yusuf 25%, Nabi Muhammad 25%. 100% habis. Yang sok-sok pada ganteng, pada cantik sekarang itu bagaimana? Pernah makan rengginang? Kan ada remahan rengginang tuh. Nah itu hanyalah remahan-remahan di kaleng rengginang itu. Jangan pada sombong, makanya kata Allah. Itu dia, ya. Itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh. Ada orang yang wajahnya tampan sebelah, sebelahnya hancur. Siapa dia itu? Dia adalah orang yang hobinya tobat, kumat. Tobat, kumat. Tobat, kumat. Jangan-jangan kita banget itu, jangan-jangan. Ya, habis tobat dia kumat lagi. Tobat, kumat lagi, maka dia akan diberikan wajah seperti itu. Subhanallah. Sebetulnya masih panjang perjalanan di alam barzah ini. Belum kemudian pertanyaan man robuka dan lain-lain, begitu ya. Tapi karena waktu, teman-teman sekalian mohon maaf, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah ada pertemuan kembali berikutnya, nanti kita akan lanjutkan kembali, begitu ya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wa du'a.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Amalan apa yang bisa membuat kita tidak mengkhawatirkan dunia? Amalan apa yang membuat kita tidak mengkhawatirkan dunia? Tidak mengkhawatirkan dunia. Tidak mengkhawatirkan dunia. Amalan apa? Begitu ya? Iya. Saya masih agak ambigu ini pertanyaannya. Maksudnya tidak mengkhawatirkan dunia tuh gimana ya? Mungkin maksud ini siapa yang nanya nih? Baik. Maksudnya bagaimana amalan apa sih yang bisa membuat kita tidak perlu mengkhawatirkan dunia? Dunia itu nggak perlu kita khawatirkan. Ingat teman-teman begini, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah membimbing lisan kami untuk menyampaikannya. Dunia itu tetap harus dicari. Ingat ini. Jangan kemudian dunia itu kita nafikan, tidak bisa. Karena perintah Allah jelas itu. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu kata Allah. Kulu itu bukan hanya makanlah, ya. Maksudnya kulu itu cari makan. Cari makan maksudnya kerja. Nggak bisa kita hanya doa di masjid itu, kemudian ada yang nganterin makanan, nggak bisa. Tapi harus dicari. Tapi koridornya kata Allah apa? Mimma fil ardi, di dunia ini halalan thayyiban. Dari yang halal dan baik kata Allah. Ini koridor ya. Ini untuk nas, seluruh manusia, bukan hanya orang beriman, tapi seluruh manusia. Manusia ini kan berarti ada yang beriman, ada yang nggak beriman, ada yang nggak percaya adanya Allah sama sekali. Tetap nggak Allah kasih rizki? Tetap. Orang yang mengatakan Allah punya anak dan lain-lain, Allah kasih rizki nggak tetap? Tetap Allah kasih. Ini lihat sabarnya Allah. Sabarnya Allah itu. Allah sudah dituduh punya anak, dituduh segala macam, tapi Allah tetap memberikan rizkinya. Ini Allah memberikan pelajaran kesabaran bagi kita semua. Allah sabar. Padahal kalau Allah baperan itu bisa langsung itu. Ya kan? Encet langsung hari itu juga. Selesai, kelar hidup lo kan begitu kan? Ini enggak. Allah terus diberikan waktu agar dia bertobat. Terus diberikan rizkinya. Nah kalau orang beriman beda lagi. Kan kita protes dong, ya Allah kok kita disamain sih sama orang-orang yang gak sholat, sama orang-orang yang gak puasa, kok kita disamain? Di ayat 172 di dalam surat Al-Baqarah, tadi ayat 168 Al-Baqarah. Di 172 kemudian Allah berfirman, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu, tetapi cari makan, makanlah, kerja maksud Allah. Kita kalau beriman tetap harus kerja. Tapi lihat min thayyibat ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang Allah sudah siapkan buat kalian. Baiknya banyak itu. Jamak kan? Tadi kan halalan thayyiban, mufrad dia tunggal. Tapi pada saat untuk orang beriman min thayyibati ma razaqnakum, dari yang banyak, yang baik-baik yang sudah aku siapkan kata Allah, itu ada rizki bagi kalian. Lah kok halalnya enggak disebut? Tadi ya ayuhan nas halalan thayyiban. Nah orang kemudian kalau udah menafsirkan Quran pakai akalnya sendiri akhirnya bisa sesat. Oh, kalau beriman berarti nggak perlu halal. Yang penting baik buat kita. Nggak gitu. Maksudnya adalah orang beriman itu nggak akan kepikiran cari barang haram. Nggak akan kepikiran cari rizki dari tempat yang haram. Pasti dari yang halal. Jadi kata Allah halalnya nggak perlu disebut. Digambarkan saja yang baik-baik, karena orang beriman tuh pasti cari yang baik-baik buat dia. Ingat nih Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman, kita dapat rezeki halal belum tentu kita belikan yang baik buat kita, betul nggak? Kadang-kadang yang nggak kita butuhkan itu. Ada orang ya, dia makan sop kambing 3 mangkok nggak apa-apa. Tapi ada orang baru nyium bau kambing itu darah tinggi udah naik kayaknya. Ada orang makan emping 1 piring santai. Ada yang baru kesentuh plastik emping, itu asam urat udah naik. Rasanya kaki udah gemeteran, itu beda. Maka toyib itu, ya, yang baik itu bagi orang beda-beda. Kalau memang ada pantangan ya jangan beliin itu. Begitu kira-kira ya.
Ini ada kiai punya uang 10.000, insya Allah duitnya halal. Dibelikan teh basi, sakit perut nggak? Tetap. Karena yang baik itu tidak berbanding lurus dengan keimanan, bukan. Tapi orang yang beriman pasti dia pilih yang baik-baik untuk diri dia. Bisa dipahami ini ya. Harus dicari. Tapi ingat koridornya ada. Oleh karena itu kita pada saat hidup di dunia itu carilah akhirat tanpa meninggalkan dunia. Maksudnya bagaimana? Semua kegiatan di dunia kita, makannya kita, kerjanya kita, itu semata-mata untuk kemudian kita jadikan ajang kita meraih ridha Allah, mendapatkan pahala akhirat. Kerja bukan cari makan, Pak. Kerja bukan cari rizki saja. Kerja itu perintah Allah. Kerja itu ibadah. Maka pada saat kita pergi ke kantor, jangan buru-buru mikir makan siang nanti di mana. Kerja dulu aja. Ini belum berangkat aja udah dalam grup itu, nanti maksi di mana ya? Kerjanya belum. Maksi udah dipikirin. Ini dia. Pulang harus waktunya belum, tapi udah mulai cari itu kan celah-celah untuk pulang cepat. Ini tanda bahwa apa? Kerjanya hanya cari dunia. Nah, amalan apa yang dibutuhkan? Bukan amalan yang dibutuhkan, tetapi pemahaman kita terhadap keislaman kita. Ini yang kita butuhkan. Pada saat kita tahu, paham dengan keislaman kita, bahwa semua ini hanya untuk beribadah kepada Allah, dia gak khawatir dengan dunia. Karena bagi orang-orang beriman, Allah sudah janjikan akhirat bagi dia. Kalau udah dijanjikan akhirat, dunia itu gak kepikiran. Antum misalnya disiapkan ini satu di sini, misal ya, ada handphone yang zaman dulu tuh, yang gede, yang buat ngelempar anjing bisa itu, ada kan ya. Di sebelahnya iPhone terbaru, kemudian dijanjikan sama kita, buat kamu iPhone. Kira-kira yang buat ngelempar itu kepikiran nggak? Nggak kan? Nggak. Ibarat begini, ini ada bagus sekali nih dari Ustadz Haikal Hasan. Kalau misalnya kita beli motor baru, itu dapat hadiah apa biasanya? Helm. Tapi kalau beli helm baru dapat motor nggak? Motor itu akhirat, helm itu dunia. Kalau kita kejar motornya, helm dikasih gratis. Tapi kalau kita kejar helmnya, motor akan lepas dari genggaman kita. Jadi bukan amalannya apa, pemahaman kita terhadap janji Allah. Ini yang penting, ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dua anak angkat itu sampai dengan orang tua angkatnya yang sudah meninggal dan berada di alam barzah. Dan apakah doa memohon kebaikan dunia dan akhirat yang kalau di dunia sana tidak termasuk doa memohon kebaikan alam kubur? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di dalam Islam ya, itu kita dilarang untuk mengangkat anak. Saya ulangi ya. Ya. Dulu pernah Zaid itu binnya disematkan kepada bin Muhammad, kan begitu ya? Kemudian turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memutus yang namanya nasab itu. Harus dia tetap dinasabkan binnya itu ke ayahnya. Ke ayahnya. Karena yang namanya anak angkat bukan mahram. Kalau misalnya suami istri mau ngangkat anak perempuan atau laki-laki, itu pasti tidak menjadi mahram, jadi salah satunya kalau sudah dewasa. Harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Kecuali pada saat bayi disusui oleh ibu angkatnya itu, disusui hingga dia kenyang ya, lebih dari 1 kali, sebagian pendapat ulama sampai 5 kali, maka dia menjadi mahram. Jadi mahram. Kalau mau ngangkat anak, disusuin ya, disusuin. Pada saat disusui itu akan jadi mahram bagi dia dan suaminya otomatis, dan juga bagi anak-anaknya itu jadi mahram. Tapi kalau bayi itu punya adik atau punya kakak atau adiknya tidak disusui, nggak jadi mahram. Hanya anak yang disusuinya saja. Rasulullah SAW kan punya saudara sepersusuan kan, ya kan, ibu persusuannya ada kan. Nah ini dia ya. Jadi pada saat, tapi sampai nggak doanya? Sampai. Dari mana dalilnya?
Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat, kan kemudian amwat dan seterusnya kan, sampai pada saat dia beriman kita doakan, maka dalilnya masuk ke sana. Bisa difahami? Dalilnya masuk ke sana. Terus bagaimana dengan doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para kemudian ulama mempertanyakan seperti ini menarik sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harusnya doanya sampai situ saja. Ngapain ada wa qina adzabannar lagi? Bisa difahami ini ya? Kan pada saat mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, khalas kan? Kok wakina adzabannar? Kok harus ada wakina adzabannar? Iya, karena apa? Kita lihat, kita ibadah di dunia ini udah cukup belum kira-kira memasukkan kita ke dalam surganya Allah? Cek. Kita selama hidup, separuh hidup kita ini itu sudah dipakai untuk tidur itu, separuh umur. Kalau umur saya 40 tahun, berarti 20 tahun udah dipakai buat tidur. 20 tahun. Tinggal sisa 20 tahun. Dari 20 tahun sisanya ini, ya, berapa tahun yang taat, berapa tahun yang maksiat? 50-50 anggap. 10 tahun taat, 10 tahun maksiat. Simpen dulu 10 tahun maksiatnya. Dari 10 tahun yang taat, berapa tahun yang ibadahnya diterima, berapa tahun yang enggak? Emang kita pikir pasti langsung diterima Allah? Jangan kegeeran. Belum tentu. Di dalam surat Al-Kahfi di ayat 104, Allah berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kan begitu ya? Ada orang-orang yang amal ibadahnya, yang perbuatan mereka itu sia-sia di dunia, kata Allah, padahal mereka merasa sudah berbuat sebaik-baiknya. Sia-sia, sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, zakatnya sia-sia, sedekahnya sia-sia. Kita jangan-jangan sholat yang tadi juga masih sia-sia, jangan-jangan sholat yang nanti jangan-jangan masih sia-sia. Dari 10 tahun yang taat, belum tentu 10 tahunnya Allah terima. Optimis, 50-50. 5 tahun diterima, 5 tahun enggak. 5 tahun taat, hadirkan yang maksiat 10 tahun tadi. 10 tahun. Kira-kira mampir dulu enggak? Karena ada kemungkinan mampir, maka kemudian doa itu disempurnakan. Wa qina adzabannar. Enggak usah pakai mampir ke neraka ya Allah. Saya difahami ini. Jadi doa itu mencakup seluruhnya. Tapi ada satu amalan kalau ingin selamat dari di alam barzakh. Baca sebelum tidur surat Al-Mulk. Baca. Pada saat itu dibaca tiap hari, ya. Maka pada saat di alam barzakh datang malaikat yang ingin mengazab kita, maka surat Al-Mulk itu akan menjelma dan menahan malaikat yang akan mengazab itu. Datang malaikat dari depan, surat Al-Mulk mengatakan, bagaimana engkau akan mengazabnya sementara aku ada bersama dengan dirinya. Datang dari belakang ditahan, datang dari atas ditahan, dari bawah ditahan, akhirnya gak jadi. Kira-kira orang yang tiap hari baca surat Al-Mulk itu orang soleh apa bukan itu? Intinya begitu. Tapi jangan sampai baca surat Al-Mulk sholat enggak. Kadang-kadang pengen ininya aja. Awaluna yuhasab, yang pertama kali dihisab sholat. Sholatnya nggak ada, bacaan Al-Mulk nggak dihitung, udah sholat aja yang penting. Ya sholat, pokoknya gimana caranya sholat, khusyuk nggak khusyuk sholat. Sholatlah kalian dalam keadaan terpaksa maupun tidak terpaksa. Kan berita Allah itu. Ya, kepaksa kadang lagi malas sholat terus. Ibarat orang kalau nggak mau tidur, tapi dia tiduran di tempat tidur, lama-lama ngantuk juga. Padahal nggak pengen tidur. Nah awal sholat kepaksa, tapi lama-lama dia akan merasakan nikmatnya. Ini dia. Jadi ini amalan yang bisa kita amalkan, ya, bahwa surat Al-Mulk itu akan menjadi penyelamat kita di alam barzah. Baik, kita tahan dulu pertanyaannya. Mumpung ini ada gambar, kok nggak ada? Boleh nggak diklik dulu? Saya hanya ingin menyampaikan. Karena yang namanya alam barzah kan kita masih ghaib, ya, masih ghaib, kabar disampaikan. Saya hanya akan menyampaikan dulu ini satu hal. Kabar ini sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan tentang alam barzah juga, ya, bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian menciptakan sangkakala.
Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimanakah sangkakala itu?" Sangkakala itu diciptakan dari cahaya. Bertanya lagi Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, sebesar apa sangkakala itu?" Sangkakala itu ujung mulutnya meliputi langit dan bumi. Nah teman-teman sekalian, di hadapan kita ini adalah peta jagat raya kita, seluruh galaksi dan lain-lain, ya. Ini sampai bintang yang paling ujung, ya, yang paling ujung, ya, itu ada first stars, ya. Jadi bintang yang paling ujung, yang pertama kali ditemukan, yang paling ujung itu jaraknya 400 juta tahun dari bumi, 400 juta tahun, ya. Nah, pada saat kemudian ada seorang profesor bernama Frank Steiner. Profesor ini kemudian meminjam alat dari NASA, nama alatnya WMAP atau WMAP itu, Wilkinson Microwave Anisotrope nama alatnya. Alatnya yang paling ujung yang orange itu alatnya. Jadi alat ini punya NASA, ditembakkan untuk memetakan jagat raya kita. Gelombang suara yang ditembakkan kemudian dipantulkan kembali, akhirnya bisa terbentuk yang namanya jagat raya ini terpetakan, ya. Frank Steiner, non muslim, beliau bisa memetakan jagat raya kita. Pada saat kita lihat bentuknya, jagat raya ini bagaikan di ujung sangkakala, betul? Sampai ujung, dan diciptakan dari cahaya. Sangkakala dari cahaya nggak itu? Ini bukan cocokologi. Rasulullah SAW menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Kenapa yang nemuin bukan orang Islam? Lihat, Allah sengaja ditemukan oleh non muslim. Biar apa? Biar kemudian bisa menggetarkan hati mereka. Kita yang Islam harus lebih yakin. Kenapa? Lihat tuh, lihat, ditemukan, kita sudah disampaikan. Tapi kadang-kadang kita yang tidak mau mengkajinya. Bayangkan, pantas kalau modelnya di dalam sangkakala itu malaikat Israfil tiup sekali habis semua kan? Pret bunyinya apa ya? Wah, apalah pokoknya bunyinya. Nggak boleh ngarang kita. Pokoknya sekali tiup bertabrakan satu sama lain. Dan pada saat sangkakala itu diciptakan, ujung sangkakala itu sudah diletakkan langsung di bibirnya malaikat Israfil. Dan mata dari malaikat Israfil ini selalu melihat kepada arsy-Nya Allah, seolah-olah menunggu kapan perintah Allah berikan. Dan ini Rasulullah hadapi yang namanya pemandangan ini pada saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, melihat hal ini, sangkakala. Yang kedua, ada seorang profesor juga namanya William Brown. Profesor ini adalah ahli tumbuhan, ahli biologi tumbuhan dia. Profesor ini mengatakan, kira-kira tumbuhan ini mengeluarkan suara apa enggak ya? Dipasangilah tumbuhan itu alat namanya oskiloskop. Oskiloskop ini disambungkan dengan laptop. Kalau misalnya tumbuhan itu mengeluarkan getaran suara, ya, sampai frekuensi terkecil sekalipun, maka dia akan termanifestasi dengan cahaya di sini. Ada cahaya, cik 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 begitu. Kalau ada suaranya timbul cahaya, bisa dipahami ya. Ternyata kemudian ditemukan pada saat ditempelkan alat-alat itu, dalam 1 menit tumbuhan itu 1000 kali mengeluarkan suara. Dibawa temuan ini sampai ke Britania Raya, sampai ke Inggris, ditanya, gimana ini? Ini fenomena baru. 23 tahun saya menjadi profesor belum pernah mendapatkan hal ini. Tapi kemudian tidak bisa ada yang menafsirkan kecuali satu orang. Ilmuwan, ya, asal Inggris tapi keturunan India dan dia muslim. Beliau mengatakan, kami umat Islam sudah tahu tafsir ini 1400 tahun yang lalu. Apa itu? Kata mereka di dalam surat Al-Isra di ayat 44, bahwa sesungguhnya langit, bumi dan isinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian saja yang tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih, kata Allah. Tumbuhan yang kadang-kadang kita tebang, kita tarik, kita cabut, ternyata dalam 1 menit bertasbih 1000 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Karim. Ditemukan oleh non muslim, ada dalam Al-Quran, digambarkan. Kita yang terkadang lalai. Benar ternyata
Di dalam surat Al-Anbiya ayat pertama itu, ya. Iqtarabal linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, kata Allah. Sudah semakin dekat manusia itu dengan hisabnya, dengan kiamat, tapi dia dalam keadaan dua, ghaflah dan mu'ridun. Ghaflah itu lalai, mu'ridun itu jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat pada saat dibacakan surat Qaf tadi, ya, itu kan hanya sampai ayat 15 tadi itu. Betul ya? Di ayat 22-nya lihat, pada saat kita dalam keadaan lalai, ya, kemudian Allah buka mata kita, fakashafna anka ghita'aka fabasharukal yawma hadid. Allah buka hijab yang menutupi mata kita sehingga mata kita tajam bisa melihat. Kapan ini? Pada saat mendekati sakaratul maut. Orang mau sakaratul maut itu, ya, kita perhatikan nih. Biasanya dia langsung terbelalak matanya, nggak nyambung lagi sudah. Kenapa? Kayaknya kosong, bukan kosong pandangannya, tapi beliau bisa melihat hijab yang sudah dicabut oleh Allah, dibuka, matanya makin tajam sehingga bisa melihat tembus tembok ini, bisa lihat binatang-binatang melata di bawah, dia bisa lihat. Fakashafna anka ghita'aka fabasharukal yawma hadid, kata Allah. Dibuka hijab ini. Jangan sampai itu terjadi pada kita baru kita terbelalak. Ini saya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya Abu Fida, ya, di tanggal 23 Agustus 2019 di Sunda Kelapa sudah menyampaikan hal ini. Kan nanti dimintai pertanggungjawaban ini oleh Allah, begitu ya. Dan kami akan menjadi saksi setiap semua yang ada di sini, insyaallah. Belakang ada yang nyeletuk, kalau gitu jangan kenalan sama Ustadz. Biar dia nggak kenal, nanti nggak jadi saksi. Nanti kita akan saling bersaksi. Mudah-mudahan kita akan menjadi saksi yang meringankan, jangan sampai menjadi saksi yang memberatkan, ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan terakhir, apa Ustaz keluar dari tema? Saya mau tanya, ibu saya sedang sakit tapi nangis mulu, terus ngomongnya ingin meninggal dulu. Terus bilang takut mulu, apakah ibu saya perlu diruqyah dan mohon doanya Ustaz agar ibu saya sembuh dari segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Antum yang perlu diruqyah itu. Bisa-bisanya ibu lagi sakit. Kayaknya ibu aneh perlu diruqyah. Usikum wa nasibtakallah. Siapapun ini yang ini demi kecintaan, sama-sama kecintaan kepada Allah, ya. Nasihat takwa. Bayangkan yang namanya ibu, apalagi seorang ibu dalam surat Al-Ahqaf itu, ya, seorang ibu, hati-hati. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Begitu kan? Ada ayatnya itu. Ya, diperintahkan kepada manusia untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Biwalidayhi ihsana, berbuat ihsan. Ingat, hamalatu ummuhu kurha. Ingat pada saat ibumu mengandung kamu itu, ya, dalam keadaan 9 bulan itu dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkan kalian itu pun dalam keadaan susah payah. Ibu, bayangin. Kalau udah 9 bulan itu susah. Ngadep kanan susah, ngadep kiri susah. Mau tengkurap takut pecah. Itu sulit luar biasa. Nah, ibu lagi sakit, ya, ibu lagi sakit. Maka saat itulah kita harus ada di sisinya. Kalau ibu mengatakan, aduh pengen mati aja gini-gini, ya Allah bu, istighfar. Ayo doa sama-sama sama Allah. Saya ikut mendoakan ibu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam penyakitnya. Setiap sakit yang ibu rasakan Allah akan gugurkan semua dosa-dosanya. So tahu kamu, coba pindahin ke kamu ini penyakitnya. Ibu, kalau dipindahkan ke aku, maka aku yang akan digugurkan dosa-dosanya. Aku ingin ibu yang menggugurkan dosa-dosanya. Nggak nyinggung kan? Paling ditoyor. Bisa aja kamu paling begitu. Tapi kalau dibilang, ibu ruqyah ya bu, disambit sendal minimal. Ini hati-hati nih. Usikum wa yanasiftakallah. Doakan ibunya. Kalau mau ruqyah, ya, ruqyah mandiri. Kita aja yang baca. Kalau ada yang sakit di dalam
di dalam tubuh ibu kita, bacakan saja. Ruqyah yang gampang itu adalah baca ayat kursi, ya, kemudian Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak, ya, kemudian An-Nas. Tiupkan tangan kita, diusapkan ke bagian tubuh yang sakit, begitu. Usapkan, ya. Itu. Tapi kitanya soleh juga. Jangan baca itu usap-usap, sholat enggak, apa enggak main usap-usap. Yang ada ditabok sama ibunya. Jadi dukun lagi sekarang. Serba salah kalau nggak jadi orang soleh, terus serba salah pokoknya, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kami bermohon kepada Allah, ya Allah, mumpung kita dalam masjid, kita doakan semoga Allah mengangkat penyakit dari ibu sahabat kita ini. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan obat dari Allah yang tidak ada obat lain selain Allah yang memberikannya, tanpa meninggalkan sakit pada saat sudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Siap. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, tapi sebelum kita akhiri, untuk lebih menyempurnakan majelis kita, marilah sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wa zikril karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka antal hamidum majid. Ya Rahmanur Rahim, Ya Malikul Quddus, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Mujibas Sa'idin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berkumpul bersama-sama pada malam hari ini semata-mata hanya untuk bermunajat kepadamu, Ya Allah. Semata-mata hanya untuk menegakkan syariat-Mu, Ya Allah. Semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kami ke dalam pangkuan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami semua adalah pendosa, Ya Allah. Kami pernah berbuat maksiat di hadapan-Mu, namun kami santai saja melakukannya, Ya Allah. Terkadang kami mengajak teman-teman kami, saudara kami untuk sama-sama bermaksiat di hadapan-Mu, Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Begitu banyaknya dosa yang telah kami goreskan dalam kehidupan kami. Begitu pekatnya tinta hitam sudah mewarnai buku kosong yang telah Kau berikan kepada kami. Namun sampai saat ini kami masih santai saja di hadapan-Mu, Ya Allah. Ampuni kami, Ya Rabb. Ampuni kami. Terkadang niat untuk sholat tepat waktu sudah kami tegakkan, sudah kami ikrarkan, namun itu 3 tahun yang lalu belum juga terjadi, Ya Allah. Terkadang kami ingin berbakti kepada orang tua kami ikrarkan di hadapan-Mu, namun setelah kain kafan menutupi wajahnya, belum juga kami dapat berbakti kepada mereka, Ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa orang tua kami kecuali kami sudah berbakti kepada mereka, Ya Rabb. Janganlah Engkau cabut nyawa mereka kecuali dalam senyum yang merekah di dalam bibir mereka, Ya Allah. Janganlah Engkau cabut nyawa mereka karena melihat kelakuan kami, Ya Allah. Janganlah Engkau cabut nyawa mereka pada saat mereka menyaksikan ketidaktaatan kami, kedurhakaan kami, kemaksiatan yang kami lakukan, Ya Allah. Ya Allah, apabila orang tua kami sudah mendahului kami,
Maka izinkan kami pada malam hari ini mendoakan mereka ya Rabb. Jadikanlah doa kami pada malam hari ini sebagai bentuk pengabdian kami, bentuk bakti diri kami ya Allah. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Rabb. Janganlah Engkau azab mereka di dalam kubur karena kesalahan kami ya Allah. Janganlah Engkau azab mereka karena ketidaktahuan kami ya Rabb. Kami menyesal ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga penantian ya Allah. Jangan Engkau biarkan ada satu pun jilatan api neraka mengenai tubuh mereka. Karena kesalahan kami, kedurhakaan kami mohon ampun ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ya Allah, izinkan kami memohon maaf kepada orang tua kami. Izinkan doa kami ini sebagai pengangkat derajat mereka di kubur mereka ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, satukanlah kami bersama dengan kedua orang tua kami di surga-Mu kelak ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah. Satukan kami bersama dengan anak keturunan kami kelak ya Allah. Janganlah Engkau biarkan anak keturunan kami kelak ada yang murtad ya Allah. Jangan ya Rabb. Ya Allah, anugerahkanlah kami husnul khatimah ya Rabb. Orang tua kami husnul khatimah ya Allah. Sahabat-sahabat saudara kami yang baru kami kenal pada hari ini husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, kami tidak ridha. Kami tidak ridha wafat dalam keadaan murtad ya Allah. Kami tidak ridha wafat dalam keadaan durhaka ya Allah. Kami tidak ridha. Ya Allah, izinkan kami untuk menatap wajah-Mu kelak ya Rabb. Izinkan kami untuk memandang wajah-Mu nanti ya Allah. Izinkan kami untuk mendapatkan syafaat-Mu ya Allah. Syafaat Rasulullah SAW. Ya Allah, kami rindu kepada beliau ya Allah. Kami rindu kepada Rasulullah. Pertemukan kami dengan Rasulullah. Kami rindu kepada beliau ya Allah. Ya Rabb, dari lubuk hati kami paling dalam, kami mohon kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Fattah Ya Razzaq Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, apabila Engkau tidak mengabulkan permohonan kami, kepada siapa lagi kami harus memohon ya Allah. Subhana rabbiyal rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan
muhasabah yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan kubur bagi kedua orang tua kita, kepada diri kita kelak, dan Allah pertemukan kita di surga ya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubb wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.